Di tengah keramaian upacara wisuda yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, Hisna menatap ibunya, Bu Marni, yang tiba-tiba diusir tanpa alasan jelas hanya karena pekerjaannya yang sederhana. Hatiku tercekat, terpukul oleh tatapan penuh hina dari kerumunan. Bisakah aku membiarkan kehancuran momen ini tetap terjadi? Apa yang harus kulakukan agar dunia melihat betapa berharganya pengorbanan seorang ibu, bukan sekadar status yang melekat pada namanya, PowerPoint.1 mini. Aku, Hisna, duduk di pinggir jalan kampung kami yang berdebu. Matahari pagi mulai menebar cahayanya, tapi hawa dingin masih menyelimuti udara. Tanganku menggenggam buku tulis lusuh yang sudah kuselipkan di balik jaket tipisku. Setiap hari, aku berusaha menghafal pelajaran sambil menunggu ibu, Bu Marni, pulang dari mencari barang bekas. Ibu bekerja sebagai pemulung. Pekerjaan itu membuatnya selalu membawa aroma sampah dan debu. Tapi bagiku, ibu adalah pahlawan terbesar di dunia. Aku tahu, di balik wajah lelahnya, tersimpan cinta yang tulus dan harapan besar untuk masa depanku. Hisna, sudah waktunya kita pulang. Suara ibu tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Aku menoleh dan melihat sosoknya yang ramping berjalan dengan gerak terburu-buru, membawa karung besar penuh barang-barang bekas. Setiap hari kami seperti ini, berjuang dari pagi hingga petang. Meski lelah, ibu tidak pernah mengeluh. Aku ingat betul, sejak ayah pergi meninggalkan kami, ibu berjuang sendirian. Rumah kami sederhana sekali, lantai tanah, dinding terbuat dari papan reot yang berlubang di sana-sini. Tapi bagiku, itu adalah tempat paling nyaman di dunia. Di sekolah, aku selalu berusaha keras. Guru-guruku tahu aku pintar, tapi aku juga tahu, pandangan mereka berubah ketika tahu ibuku seorang pemulung. Ada bisikan-bisikan dan tatapan aneh yang membuatku ingin hilang di balik meja belajar. Kadang, aku merasa malu. Malu pada teman-temanku yang punya seragam bersih, tas baru, dan keluarga yang selalu hadir di acara sekolah. Sedangkan aku hanya punya ibu yang pulang dengan tangan penuh kotoran dan bau sampah yang melekat di baju lusuhnya. Namun, aku tahu itu bukan salah ibu. Ibu berjuang demi aku bisa sekolah, demi aku punya masa depan yang lebih baik. Itu yang membuat aku terus bersemangat. Meski hati ini berat, aku berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyerah. Suatu sore, saat aku pulang sekolah, aku melihat ibu duduk di depan rumah sambil mengelap wajahnya yang basah oleh keringat. Ia tersenyum padaku, tapi aku menangkap ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ada kelelahan yang dalam, lebih dari biasanya. "Kamu lapar, Nak?" tanya ibu lembut, sambil mengeluarkan sebungkus nasi seadanya. Aku menggeleng dan menggenggam tangan ibu, erat. "Ibu, aku ingin kita bisa lebih baik. Aku ingin ibu tidak perlu capek-capek seperti ini." Ibu menghela napas panjang, lalu memelukku dengan erat. "Ibu juga ingin, Hisna. Tapi untuk sekarang, kita harus sabar dan berjuang bersama." Malam itu, aku terjaga lama. Pikiran tentang masa depan kami berdua memenuhi kepala. Aku tahu perjuangan ini berat, tapi aku yakin selama ibu di sisiku, aku bisa melewati semuanya. Ketika lampu redup dan suara jangkrik menggema di halaman, aku berbisik pada diri sendiri, aku akan membuktikan bahwa meski dari sampah, aku bisa terbang tinggi seperti burung. Hari-hari berikutnya adalah babak baru dalam hidupku. Aku harus terus belajar, menjaga harapan, dan yang paling penting, selalu berdiri di sisi ibu, karena tanpa ibu, aku tak akan menjadi siapa-siapa. Pagi itu, udara masih dingin saat aku bergegas keluar rumah. Sekolah sudah menunggu, tapi pikiranku tak lepas dari ibu yang pasti sudah berkeliling mencari barang-barang bekas sejak subuh. Aku tahu betul, pekerjaan ibu bukanlah hal mudah, tapi aku juga tahu ibu melakukan itu semua demi aku dan masa depan yang lebih cerah. Di jalanan yang mulai ramai, aku menyaksikan ibu yang tidak pernah lelah. Tubuhnya kecil, tapi semangatnya sebesar gunung. Setiap kali menemukan sesuatu yang bisa dijual, matanya berbinar, penuh harap.
Ada kebanggaan yang aku lihat dalam dirinya, meski seringkali ia menyembunyikan lelahnya di balik senyum. Saat aku tiba di sekolah, aku langsung disambut dengan tumpukan tugas dan pelajaran yang menumpuk. Guru-guruku mengatakan aku anak yang cerdas dan rajin, tapi aku tahu ada juga bisikan yang mengatakan aku berbeda. Bukan karena aku tidak pintar, tapi karena aku berasal dari keluarga sederhana yang tidak bisa membayar les tambahan atau membeli buku baru setiap semester. Di kelas aku berusaha fokus. Tapi tak jarang aku merasa terasing ketika teman-temanku membicarakan hal-hal yang aku tidak bisa ikut serta. Tas mereka penuh dengan peralatan sekolah baru, sementara aku hanya membawa tas bekas yang sudah usang. Kadang, aku merasakan tatapan penuh iba atau bahkan sinis yang membuat dada ini sesak. Meski begitu, aku tidak mau menyerah. Setiap malam, aku duduk di sudut kecil kamar kami, membuka buku pelajaran yang kertasnya sudah menguning. Aku membaca ulang pelajaran dengan tekun, berusaha mengisi kekosongan yang tidak bisa aku bayar dengan uang. Sementara itu, ibu terus bekerja tanpa henti. Aku kadang ikut mendampingi, membawa karung kecil untuk membantu. Kami menyusuri gang-gang, sempit, berkeliling pasar, mencari barang-barang yang masih bisa dijual. Sesekali, ada yang menatap kami dengan sebelah mata. Tapi ibu tidak peduli. Ia berkata, "Ini jalan kita, Hisna. Jangan pernah malu dengan apa yang kita lakukan." Suatu sore, saat kami sedang memilah barang di depan rumah, seorang tetangga lewat dan memberi kami sebungkus makanan. "Semangat ya, Bu. Marni, Hisna, kerja keras kalian memang luar biasa," katanya sambil tersenyum. Aku memandang ibu yang menerima itu dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati aku merasa bangga punya ibu sehebat dia. Ibu bukan cuma pemulung biasa, tapi ibu adalah ratu dalam hidupku yang tidak pernah menyerah. Namun, di balik semua itu, ada ketakutan yang selalu menghantui. Aku takut suatu hari ibu jatuh sakit karena terlalu lelah. Aku takut suatu saat kami tidak bisa lagi bertahan dengan kondisi seperti ini. Tapi aku berjanji, aku akan berjuang agar kami keluar dari lingkaran itu. Di sekolah, aku mulai mengikuti beberapa lomba dan kegiatan ekstrakurikuler, berharap bisa mendapatkan beasiswa atau bantuan lain. Aku tahu ini jalan satu-satunya untuk bisa mengubah nasib kami. Kadang aku merasa kecil, tapi saat melihat ibu yang selalu berjuang, aku merasa punya kekuatan sebesar dunia. Hari-hari berlalu dengan cepat. Setiap pagi aku berangkat dengan tekad bulat. Setiap malam aku belajar dengan sepenuh hati. Aku ingin membuktikan bahwa asal-usul bukan halangan untuk meraih cita-cita. Dan aku yakin, suatu hari nanti, semua kerja keras ini akan membuahkan hasil. Aku akan berdiri di panggung, mengangkat trofi atau ijazah, dan memandang ibu dengan mata penuh kebanggaan. Karena tanpa ibu, aku bukan siapa-siapa. Hari-hari setelah kelulusan berlalu dengan cepat, rasa malu dan sakit hati dari hari itu masih melekat di dalam diriku. Namun, aku bertekad tidak membiarkan hal itu mematahkan semangatku. Aku tahu, ini saatnya aku harus berjuang lebih keras demi masa depan yang lebih baik. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk ibu. Setiap pagi aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan lagi sekadar pergi ke sekolah, tapi mulai mencari informasi tentang beasiswa dan program pendidikan yang bisa membantuku melanjutkan studi. Aku menjelajahi internet di warnet kecil dekat rumah, bertanya kepada guru, dan tak jarang berbicara dengan para senior yang pernah mendapatkan beasiswa. "Hisna, kamu harus percaya pada dirimu sendiri," kata Pak Rahman, guru BK yang selalu memberikan motivasi setiap kali aku merasa putus asa. "Kesempatan itu ada, asal kamu mau berusaha." Aku menggenggam kata-kata itu erat-erat dalam hati. Semangatku mulai tumbuh kembali, perlahan tapi pasti. Aku mulai mengumpulkan berkas-berkas, menulis surat lamaran, dan menyiapkan diri untuk berbagai tes yang harus aku jalani. Sementara itu, ibu tetap dengan pekerjaannya yang berat. Aku bisa merasakan beban yang semakin besar di pundaknya. Kadang aku melihatnya duduk lelah di sudut rumah, matanya menatap kosong keluar jendela. Aku tahu, ibu ingin lebih dari sekadar bertahan hidup. Suatu sore, saat aku membantu ibu memilah barang bekas, aku bertanya, "Ibu,
Kalau suatu saat Hisna bisa mendapatkan beasiswa, ibu mau ibu berhenti jadi pemulung. Ibu tersenyum, sedikit, tertunduk. Ibu sudah lelah, Nak. Tapi ibu rela melakukan apa saja demi kamu. Aku menggenggam tangan ibu erat. Kalau begitu, aku janji akan membuat kita keluar dari situasi ini. Hari-hari berlalu dengan perjuangan yang tiada henti. Aku mengikuti berbagai tes beasiswa, bahkan ikut kursus singkat yang diberikan secara gratis oleh yayasan sosial di kota. Meski banyak tantangan, aku selalu ingat senyum ibu yang tak pernah pudar. Di sekolah, aku mulai dipercaya menjadi ketua OSIS. Posisi itu memberiku ruang untuk berinteraksi lebih luas, menambah jaringan, dan mendapatkan pengalaman berharga. Teman-teman yang dulu terlihat asing mulai mengenalku lebih dekat, tidak hanya sebagai anak pemulung, tapi sebagai sosok yang kuat dan penuh semangat. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang dosen muda yang sedang mengadakan seminar di sekolah. Ia berbicara tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana seseorang bisa mengubah nasib dengan ilmu. Aku menangkap setiap kata. Seakan semua itu adalah panggilan untukku. Hisna, kamu punya potensi besar. Jangan biarkan apapun menghalangimu, ujarnya setelah seminar. Kata-kata itu menyemangatiku untuk terus maju. Aku mulai membayangkan masa depan yang cerah. Bangunan kampus yang megah, buku-buku baru, dan ibu yang tidak lagi harus bekerja keras setiap hari. Namun, di balik semua itu, aku sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya soal aku dan ibu. Ada banyak orang seperti kami yang berjuang dalam diam. Aku ingin menjadi suara mereka, menginspirasi dan membawa perubahan. Malam hari, aku duduk di dekat jendela kecil kamar kami. Aku menatap langit penuh bintang, berdoa dalam hati agar semuanya berjalan lancar. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan berliku, tapi aku siap melangkah dengan keyakinan dan harapan baru. Ini adalah babak baru dalam hidup kami. Babak di mana aku mulai mengukir mimpi, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk ibu dan masa depan yang lebih baik. Hari-hari semakin menantang. Setelah berbulan-bulan mengumpulkan berkas dan mengikuti berbagai tes beasiswa, aku mulai merasakan beratnya ujian hidup yang sesungguhnya. Namun, aku tahu ini bukan waktunya menyerah. Setiap pagi, aku berangkat ke sekolah lebih awal, seringkali membawa bekal seadanya. Di sela-sela pelajaran, aku mengulang materi dan mempersiapkan diri untuk tes-tes yang akan datang. Mataku sering terasa lelah, namun hatiku tetap berapi-api. Sementara itu, ibu semakin lelah dengan pekerjaannya yang tak kenal henti. Kadang aku pulang dan menemukan ibu tertidur di kursi kecil dekat warung. Tubuhnya kurus dan kotor akibat debu pasar. Melihat itu, hatiku seperti ditusuk-tusuk, tapi aku harus kuat demi ibu. Suatu sore, aku duduk bersama ibu di depan rumah, menatap langit jingga senja yang mulai gelap. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat. Ibu, aku janji akan membuat kita keluar dari kesusahan ini. Aku ingin ibu bisa hidup tanpa harus bekerja keras seperti sekarang, ucapku dengan suara bergetar. Ibu tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. Hisna, ibu yakin kamu bisa. Ibu selalu percaya sama kamu. Namun, ujian terbesar datang di luar dugaan. Saat aku menunggu di ruang ujian beasiswa, jantungku berdegup kencang. Di dalam hati, aku memohon agar usahaku tidak sia-sia. Setelah ujian, aku bertemu teman sekelas yang mengucapkan selamat dan memotivasi. Tapi aku tahu, hasil belum bisa ditebak. Yang bisa kulakukan hanyalah menunggu dan terus berdoa. Di tengah ketidakpastian itu, ada satu hal yang membuatku terus bertahan. Senyum ibu yang selalu menyemangati, meski ia sendiri tak punya banyak harapan. Suatu malam, aku terbangun oleh suara hujan deras. Aku melihat ibu sedang duduk di sudut rumah, menatap kosong keluar jendela. Aku duduk di sampingnya dan memeluknya erat. Ibu, kita pasti bisa melalui ini. Aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kataku lirih, ibu mengangguk dan air mata mengalir di pipinya. Aku tahu, air mata itu bukan hanya karena kelelahan, tapi juga harapan yang mulai tumbuh di hati kami. Hari-hari berlalu, dan akhirnya surat pengumuman beasiswa datang.
Tangan gemetar saat aku membuka amplop berwarna putih itu. Aku membaca baris demi baris dengan seksama. Mataku membelalak. Aku diterima. Rasa syukur dan bahagia membuncah di dadaku. Aku berlari ke rumah, memanggil ibu dengan suara bergetar. "Ibu, aku diterima. Kita berhasil, Bu." Ibu terdiam sejenak lalu memelukku erat. "Alhamdulillah, Nak. Ibu bangga padamu." Saat itu, aku sadar semua kerja keras dan pengorbanan kami selama ini tidak sia-sia. Ini bukan hanya kemenangan aku, tapi kemenangan kami berdua. Namun, aku tahu perjuangan belum selesai. Beasiswa ini adalah awal baru yang harus kujalani dengan penuh tanggung jawab. Aku harus berusaha lebih keras agar tidak mengecewakan ibu dan semua yang telah percaya padaku. Malam, itu aku berjanji dalam hati akan menjadi lebih kuat, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk ibu dan semua mimpi yang ingin kami raih bersama. Beberapa minggu setelah pengumuman beasiswa, suasana di rumah tidak lagi sama. Kebahagiaan yang kami rasakan seperti tertahan oleh bayang-bayang ketidakpastian yang datang dari luar. Dunia memang keras, terutama bagi kami yang berasal dari pinggiran kota, dan harus berjuang keras melawan stigma serta prasangka. Suatu sore, aku pulang sekolah dengan hati yang berat. Ibu sudah menunggu di depan rumah, wajahnya murung. Saat aku mendekat, ia menarikku ke dalam pelukan. Ada sesuatu yang tak terucapkan dari getar suaranya. "Hisna, ada masalah di pasar," ucapnya pelan. Aku tahu. "Masalah apa, Bu?" Ibu menghela napas panjang dan menceritakan bahwa Bribka Arwan, polisi yang selama ini memalak para pedagang dan pemulung, datang lagi ke pasar. Tapi kali ini, tindakannya makin kasar dan tidak terkendali. Ia menendang seorang ibu tua yang mencoba melawan. Semua orang takut, tapi tak ada yang berani melawan. Hatiku mencelos. Bribka Arwan bukan hanya ancaman bagi ibu, tapi juga bagi seluruh komunitas kami. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Pagi-pagi sekali, aku menyusup ke pasar dan memperhatikan Arwan yang berdiri di depan warung-warung kecil dengan wajah penuh amarah. Aku melihat bagaimana para pedagang dan pemulung membungkuk, pasrah memberi uang agar tak diganggu. Suatu saat, aku bertemu dengan salah satu teman ibu, Mbak Lina. Ia berkata, "Hisna, kita harus berhati-hati. Arwan itu tidak hanya memalak, tapi juga punya pengaruh besar di sini. Jika berani melawan, kita yang akan kena." Namun, ketakutanku berganti dengan kemarahan. Aku tidak bisa diam saja melihat ketidakadilan yang terjadi. Aku harus melakukan sesuatu, walaupun aku hanya anak kecil. Hari berikutnya, aku mencoba mengumpulkan beberapa teman untuk berbicara soal Arwan. Kami ingin melawan, tapi kami tahu kekuatan kami kecil. Aku merasa seperti berada di persimpangan antara rasa takut dan keberanian. Namun, keberanianku itu memancing konsekuensi yang lebih berat. Suatu malam saat aku pulang sendirian, aku merasakan ada yang mengikutiku. Langkah kaki yang berat dan suara napas kasar membuat jantungku berdebar kencang. "Tunggu, anak kecil!" Suara itu menggeram. Aku berlari, secepat mungkin menuju rumah, tapi suara itu makin dekat. Tiba-tiba, aku tersandung dan terjatuh. Aku melihat sosok Bribka Arwan yang muncul dari kegelapan. Wajahnya merah karena amarah. "Kenapa kau berani melawan aku?" Teriaknya sambil menendang ke arahku. Aku terjatuh dan merasakan sakit yang menusuk tulang. Tapi aku tidak menangis. Aku menatapnya dengan tatapan penuh keberanian meski tubuhku gemetar. "Ini bukan tentang aku, Pak. Ini tentang ibu dan semua orang yang kau sakiti," jawabku dengan suara serak. Arwan menatapku dengan mata yang penuh kebencian, lalu pergi meninggalkanku, tergeletak di tanah. Aku tahu ini baru permulaan. Aku harus lebih kuat, karena perjuangan ini akan semakin berat. Keesokan harinya, kabar tentang tindakannya tersebar di pasar. Orang-orang mulai berbicara tentang keberanianku, tapi juga memperingatkan agar aku berhati-hati. Ibu memelukku erat saat aku pulang. "Hisna, ibu khawatir padamu," katanya lirih. "Aku juga takut, Bu. Tapi aku tidak bisa diam.
jawabku dengan tegas. Kami tahu, apa yang kami hadapi bukan sekadar masalah kecil, tapi pertarungan besar yang bisa mengubah hidup kami selamanya. Dan aku harus siap menghadapi gelombang amarah yang datang bersamaan dengan harapan kami. Malam itu, setelah kejadian dengan Bribka Arwan, rumah kami terasa sunyi. Tapi dalam kesunyian itu, hatiku bergemuruh tak tertahankan. Tubuhku masih nyeri akibat tendangan yang menghantam tulang rusuk, tapi yang lebih dalam adalah luka di hatiku. Luka yang dibuat bukan oleh pukulan fisik, melainkan oleh ketidakadilan dan kejamnya dunia yang kerap menutup mata pada orang kecil seperti kami. Ibu memandangku dengan penuh kekhawatiran. Matanya yang biasanya hangat kini penuh tanda tanya dan ketakutan. Ia tahu aku tidak hanya terluka secara fisik, tapi juga jiwa yang mulai rapuh. Hisna, kau harus hati-hati. Ini bukan hanya tentang keberanian, tapi juga keselamatanmu. Bisik ibu. Suaranya pecah menahan tangis. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba menyuntikkan semangat untuk dirinya sendiri dan juga untukku. Aku tahu, Bu. Tapi aku sudah terlanjur terlibat. Aku tidak bisa mundur sekarang. Sejak malam itu hidup kami berubah. Suara tawa dan keriangan di pasar mulai tergantikan oleh bisik-bisik penuh ketakutan. Orang-orang yang dulu ramah kini menunduk malu saat berpapasan dengan kami. Rasa takut yang mengendap di dada mereka lebih pekat dari asap dapur yang tiap hari menyelimuti rumah kami. Pagi-pagi sekali aku pergi ke sekolah dengan langkah berat. Aku tahu hari ini akan berbeda. Berita tentang aku dan Arwan sudah menyebar, dan aku harus menghadapi tatapan aneh dari teman-teman sekelas yang tiba-tiba jadi canggung. Setibanya di sekolah, aku menemukan bisikan-bisikan yang merambat di antara teman-teman. Ada yang menyindir, ada pula yang diam-diam mendukung. Namun, aku tahu, yang paling penting bukan apa kata mereka, tapi bagaimana aku bertahan di tengah badai ini. Tiba-tiba, seorang guru menghampiriku. Pak Harun, guru bahasa Indonesia yang selalu memperhatikanku, menatapku dengan lembut. Hisna, aku dengar apa yang terjadi di pasar. Kau punya keberanian yang luar biasa. Aku menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Kau harus tetap kuat dan fokus pada cita-citamu. Jangan biarkan orang-orang yang tidak baik menghentikan langkahmu. Lanjut Pak Harun. Kata-katanya seperti oase di tengah padang pasir. Aku mengangguk pelan, berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyerah. Namun, yang paling berat adalah ketika aku pulang. Ibu sudah menungguku dengan air mata yang mengalir tanpa suara. Hisna, hari ini Arwan datang lagi. Dia marah besar karena kau berani melawan dia. Aku terdiam. Mimpi-mimpi tentang masa depan yang cerah terasa semakin jauh dari jangkauan. Malam itu, aku duduk di dekat jendela, menatap langit yang gelap. Bulan hanya setipis sabit, seolah ikut menyimpan rahasia kesedihan kami. Aku membayangkan wajah ibu yang terus berjuang, wajah teman-teman yang takut, dan wajah Arwan yang penuh kebencian. Di tengah gelap, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Bayangan yang berkelebat di sudut mataku, suara lirih yang tidak bisa kusebutkan. Apakah ini hanya lelah atau sesuatu yang lebih? Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Setiap kali aku pergi ke pasar, aku merasa seperti berada di medan perang. Aku melihat bagaimana Arwan dan anak buahnya terus menekan orang-orang, memaksa mereka menyerahkan uang dengan ancaman dan kekerasan. Satu persatu, orang-orang mulai menghilang dari pasar. Ada yang pindah ke tempat lain, ada yang menutup warung, dan ada yang memilih diam dan pasrah. Namun aku dan ibu tetap bertahan, walau rasa takut terus menggerogoti. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, menatap ke bawah dengan ketakutan sekaligus tekad. Jika aku jatuh, aku takut tidak akan ada yang menolong. Tapi jika aku mundur, aku akan mengkhianati semua yang telah kami perjuangkan. Satu malam, saat aku pulang dari sekolah, suara langkah berat terdengar di belakangku lagi. Kali ini bukan Arwan, tapi seseorang yang tak kukenal. Kau Hisna, bukan? Suara itu dalam dan tegas. Aku mengangguk pelan, mencoba tetap tenang meski hati berdebar. Aku dengar kau berani melawan Arwan. Itu berani sekali, lanjut pria itu. Aku ingin membantu. Nama saya Pak Raji.
Saya mantan anggota polisi yang tahu bagaimana sistem ini bekerja. Hatiku sedikit lega. Akhirnya ada yang mau membantu kami. Pak Raji mulai datang ke pasar, mengamati situasi dan berbicara dengan orang-orang. Ia memberikan strategi agar kami bisa melawan, tanpa harus berhadapan langsung dengan arwan yang berbahaya. Dengan bimbingan Pak Raji, aku mulai belajar bagaimana caranya berjuang lebih cerdas, bukan hanya dengan kekuatan fisik, tapi juga dengan keberanian dan kecerdasan. Namun, di balik harapan itu, ada ancaman baru yang mengintai. Arwan tidak tinggal diam. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tahu ada yang berusaha melawan. Malam-malamnya dipenuhi dengan amarah dan bisikan yang membuat udara sekeliling terasa berat. Suatu malam, aku mendengar teriakan dari pasar. Aku berlari menuju sumber suara dan melihat Arwan sedang berteriak pada anak buahnya. Wajahnya penuh amarah dan matanya seperti terbakar oleh api dendam. Aku tahu pertempuran ini belum berakhir. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Di dalam hati, aku berjanji akan melindungi ibu dan semua orang yang kucintai. Aku harus lebih kuat dari ketakutan dan kebencian. Aku harus menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia kami. Hari-hari setelah pertemuan dengan Pak Raji terasa seperti ujian yang tidak berkesudahan. Aku mencoba menguatkan diri dan terus belajar bagaimana melawan tekanan yang makin berat dari Bribka Arwan. Namun, semakin aku melawan, semakin gelap bayangan yang menyelimuti hidup kami. Suatu pagi, saat aku baru saja keluar rumah menuju sekolah, aku melihat ibu sedang berbicara dengan beberapa pemulung lain di dekat tumpukan barang rongsokan. Wajah ibu tampak muram, seolah-olah ia memikirkan sesuatu yang sangat berat. Aku mendekat dan bertanya, "Bu, ada apa?" Ibu menatapku dengan mata yang sembab. "Hisna," ibu ingin bilang. "Arwan mulai mengancam kami. Ia bilang kalau aku dan beberapa pemulung lainnya tidak berhenti membantu kamu melawan, kami akan kehilangan tempat kerja dan bahkan dipenjara." Aku merasakan panas menjalar ke dadaku. Ancaman itu bukan main-main. Jika ibu sampai kehilangan tempat mengais rejeki, kami akan semakin jatuh ke jurang kemiskinan yang dalam. Hari itu aku merasa seperti berada di persimpangan, antara melawan ketidakadilan atau menyerah demi keselamatan ibu dan orang-orang yang kucintai. Tapi hatiku tidak mengizinkan untuk menyerah begitu saja. Sesampainya di sekolah, aku kembali bertemu dengan teman-teman dan guru-guru yang mulai menunjukkan simpati. Namun, di balik itu semua, aku merasa beban di pundakku makin berat. Setiap langkahku kini diikuti oleh bayangan ketakutan dan kekhawatiran. Malamnya, aku duduk termenung di kamar, mencoba merenungkan semua yang telah terjadi. Aku teringat janji yang kuucapkan saat wisuda dulu, untuk mengangkat ibu dan keluargaku dari kesulitan. Tapi apakah aku benar-benar kuat untuk itu? Tiba-tiba, suara ketukan di pintu membuatku tersentak. Aku membuka pintu dan melihat Pak Raji berdiri dengan wajah serius. "Hisna, aku bawa kabar buruk dan baik sekaligus," katanya sambil masuk ke dalam kamar. Aku mengangguk, menunggu penjelasannya. Kabar buruknya, Arwan semakin gila. Ia mulai menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk menekan lebih banyak orang. Ia bahkan mulai mengintimidasi guru-guru di sekolahmu agar tidak mendukungmu. Hatiku mencelos. Aku tidak pernah membayangkan sampai sejauh itu. Tapi ada kabar baik, Hisna. Aku sudah menghubungi beberapa orang yang bisa membantu. Ada lembaga hukum dan organisasi masyarakat yang mulai memperhatikan kasus ini. Mereka ingin membantu kalian melawan penindasan ini secara hukum. Aku merasa ada harapan kecil yang mulai tumbuh di dalam dada. Namun, harapan itu segera diuji ketika keesokan harinya, ibu mendapati bahwa tumpukan barang rongsokannya telah dibakar habis secara misterius. Seluruh hasil kerja keras bertahun-tahun sirna dalam sekejap. Ibu menangis terseduh-seduh dan aku merasakan hatiku hancur bersama tangisannya. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Hisna," ujar ibu dengan suara serak. Aku menggenggam tangannya erat. "Kita akan bangkit, Bu. Ini bukan akhir cerita kita." Di tengah kesedihan itu, aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Aku tahu ini bukan hanya tentang kami,
tapi tentang banyak orang yang terjebak dalam ketidakadilan dan kekerasan yang dilakukan Arwan. Dengan bantuan Pak Raji dan beberapa teman sekolah, aku mulai mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Arwan. Aku mengajak teman-teman yang pernah menjadi korban untuk bersuara. Aku tahu risiko yang kami hadapi, tapi aku yakin, jika kami bersatu, kami bisa mengubah keadaan. Namun, saat aku mulai membuka mulut, aku juga mulai kehilangan banyak hal. Ancaman datang silih berganti, bahkan sampai ke sekolah. Aku dipanggil ke kantor kepala sekolah dan ditegur keras karena dianggap membawa masalah ke lingkungan pendidikan. Namun aku tetap tegar. Aku tahu, inilah jalan yang harus kujalani. Di puncak perjuangan itu, aku sadar satu hal. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Tidak ada cahaya tanpa gelap, dan aku memilih untuk menjadi cahaya itu. Aku terjaga sebelum fajar, seperti biasanya. Pagi itu terasa berbeda, seperti ada getaran halus yang menyelimuti udara. Rasanya tubuhku dipenuhi semangat sekaligus ketegangan yang tidak mudah diungkapkan. Hari ini aku harus menghadapi sidang yang sudah ditunggu-tunggu selama berminggu-minggu, sidang perkara Bribka Arwan. Sejak aku dan beberapa teman mulai mengumpulkan bukti, kabar mengenai kasus ini tersebar luas di masyarakat. Banyak yang mendukung perjuangan kami, tapi tak sedikit pula yang meragukan. Bahkan, ada yang takut dan memilih diam, karena ancaman Arwan memang bukan isapan jempol. Pagi itu, aku berangkat ke kantor pengadilan bersama Pak Raji dan Bu Marni. Ibu tampak lesu, tapi matanya tetap menyiratkan harapan. Aku tahu, untuk ibu, ini bukan hanya soal hukum. Ini soal harga diri dan masa depan kami. Setibanya di ruang sidang, suasana sudah tegang. Banyak awak media dan warga berkumpul, mengawasi jalannya persidangan. Aku duduk di bangku terdakwa bersama teman-teman yang juga menjadi saksi. Saat Arwan memasuki ruangan dengan seragamnya, jantungku berdegup kencang. Wajahnya dingin, penuh amarah yang terpendam. Aku tahu, ia merasa terpojok dan mungkin sudah kehilangan akal sehat. Persidangan berlangsung berjam-jam. Saksi demi saksi memberikan kesaksian. Aku melihat bagaimana Arwan berusaha membela diri dengan dalih-dalih yang tidak masuk akal. Ia menyangkal semua tuduhan, bahkan mencoba membalikkan keadaan dengan menuduh kami membuat fitnah. Namun, fakta-fakta yang kami bawa terlalu kuat untuk diabaikan. Bukti rekaman video, foto-foto kerusakan milik pemulung, dan kesaksian saksi membuat hakim sulit untuk berpihak pada Arwan. Saat giliranku memberi keterangan, aku menarik napas dalam-dalam. Suara yang keluar dari mulutku sedikit bergetar, tapi aku berusaha tegas. Aku, Hisna, tidak berani berdiri di sini jika bukan karena ibu dan teman-teman yang sudah membantu aku selama ini, kataku. Kami hanya ingin hidup dengan damai dan mendapatkan keadilan. Kami ingin dihargai, bukan diintimidasi dan diusir dari tempat kami mencari rejeki. Mataku bertemu dengan pandangan Arwan. Ia menatapku dengan penuh kebencian, tapi aku tidak gentar. Setelah persidangan usai, aku dan ibu pulang dengan perasaan campur aduk. Ada lega, tapi juga rasa was-was yang terus mengintai. Malamnya, ketika aku tidur, aku bermimpi aneh. Aku melihat seekor harimau putih besar yang mengaum mengelilingiku dan ibu. Harimau itu bukan seperti binatang biasa. Matanya seperti menyimpan banyak cerita, kesedihan, dan amarah yang membara. Aku terbangun dengan keringat dingin. Sejak saat itu, mimpi itu terus menghantui. Aku bertanya-tanya, apa makna dari harimau itu? Apakah itu tanda baik atau justru peringatan akan bahaya yang lebih besar? Keesokan harinya, aku mendengar kabar dari Pak Raji bahwa Arwan mulai kehilangan kendali. Ia menjadi semakin gelisah dan sering menghilang tanpa kabar. Orang-orang mulai membicarakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Arwan. Beberapa teman di pasar juga mulai mengalami gangguan dan intimidasi dari kelompok yang diduga bayaran Arwan. Kondisi semakin kacau dan aku tahu ini bukan hanya masalah hukum lagi, tapi sudah menyangkut keselamatan banyak orang. Aku merasa semakin bertanggung jawab untuk terus melawan. Aku mengunjungi beberapa organisasi dan komunitas sosial, mengajak mereka ikut serta dalam perjuangan ini.
Aku ingin memastikan bahwa suara kami didengar dan keadilan bisa ditegakkan. Namun, di balik semua itu, aku juga merasakan kelelahan yang luar biasa. Rasa takut terkadang datang tanpa diundang, menghantui langkahku. Aku merindukan masa-masa sederhana bersama ibu, ketika hidup terasa lebih ringan walaupun sederhana. Suatu hari, aku mendapat undangan dari sekolah untuk menerima penghargaan atas keberanianku melawan ketidakadilan. Aku berusaha tersenyum, tapi di dalam hati aku tahu, penghargaan itu tidak cukup menghapus luka yang kami alami. Di sisi lain, aku juga menerima kabar menggembirakan. Beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan di universitas telah diterimaku. Ini adalah pintu menuju masa depan yang aku impikan. Namun, kebahagiaan itu terasa pahit ketika aku tahu ibu masih harus berjuang keras setiap hari, menghadapi ancaman dan tekanan yang tak kunjung usai. Sore itu, aku duduk bersama ibu di bawah pohon mangga di depan rumah. Kami berbicara panjang tentang masa depan. Bu, aku janji, setelah kuliah nanti, aku akan membantu ibu keluar dari kesulitan ini. Kita akan membangun hidup yang lebih baik, ucapku penuh tekad. Ibu tersenyum lemah. Hisna, ibu bangga padamu. Tapi ingat, jangan sampai perjuanganmu membuatmu kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Kata-kata ibu itu menggetarkan hatiku. Aku tahu perjuangan ini bukan hanya tentang melawan orang lain, tapi juga tentang menjaga hati dan jiwa tetap utuh. Hari-hari berlalu, dan perjuangan kami terus berlanjut. Aku belajar bahwa keadilan bukan hanya soal hukum, tapi juga tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. Meskipun rintangan datang silih berganti, aku percaya, selama kita bersatu dan berani melawan, keadilan akan menemukan jalannya. Pagi itu, sinar mentari menyelinap lembut melalui celah jendela kamar kecilku. Aku membuka mata dengan perasaan campur aduk, antusias sekaligus gugup. Hari ini adalah hari penting, bukan hanya untukku, tapi juga untuk ibu dan semua orang yang telah berjuang bersama kami. Putusan sidang akan dibacakan. Aku bangkit dari tempat tidur, menatap ibu yang sedang memasak di dapur sederhana kami. Wajahnya tampak lebih cerah daripada biasanya, meskipun garis lelah masih jelas terpahat di sana. Aku tahu, ibu memendam harapan yang sama besar denganku. Hisna, jangan lupa sarapan dulu. Suara ibu lembut, penuh kasih sayang. Aku tersenyum, lalu duduk di meja kecil. Makan pagi sederhana, tapi penuh makna. Setiap suapan terasa seperti energi yang menguatkan tekadku. Sesampainya di pengadilan, suasana sudah ramai. Para pendukung kami hadir dengan semangat. Beberapa media juga hadir untuk meliput momen ini. Aku berjalan menuju ruang sidang dengan langkah mantap, meskipun jantung berdegup kencang. Hakim memasuki ruang sidang dan mengambil tempatnya. Semua pandangan tertuju padanya. Aku menghirup napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Sidang hari ini akan membacakan putusan atas perkara yang melibatkan Bribka Arwan. Suara hakim terdengar tegas. Aku melihat Arwan duduk di barisan terdakwa. Wajahnya terlihat lebih letih dan tanpa aura superior seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Mungkin penyesalan atau ketakutan. Hakim melanjutkan. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan kesaksian yang diajukan, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas tindakan pemalakan dan kekerasan terhadap warga, termasuk Ibu Lasmini. Suasana di ruang sidang berubah. Beberapa orang bersorak pelan, ada pula yang menahan napas. Aku merasakan kelegaan yang begitu besar mengalir dalam dada. Dengan ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan denda yang akan digunakan untuk membantu korban. Kata hakim menutup putusan. Aku menatap ibu yang menitikkan air mata bahagia. Semua perjuangan dan air mata kami tidak sia-sia. Setelah sidang selesai, kami kembali ke rumah. Hari itu terasa berbeda, seperti beban berat di pundak kami terangkat perlahan. Namun, aku tahu perjuangan sesungguhnya baru akan dimulai, membangun kembali kehidupan dari puing-puing luka. Malam harinya, aku duduk di teras rumah bersama ibu. Bintang-bintang berkelip di langit gelap, seolah menyambut harapan baru. Bu, aku berjanji akan terus berjuang, agar ibu dan aku bisa hidup lebih baik. Ucapku pelan.
Ibu menggenggam tanganku erat. Hisna, ibu selalu bangga padamu. Jangan pernah lelah bermimpi. Namun, kisah belum benar-benar berakhir. Keesokan harinya, aku mendapat kabar dari seorang tetangga bahwa Arwan mengalami perubahan besar. Setelah menjalani masa hukumannya, ia mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak jalanan dan korban pemalakan. Aku terkejut tapi juga lega. Ternyata, pengalaman pahit yang ia alami membawa pelajaran berharga dan membuka hatinya. Hari-hari berlalu, dan aku melanjutkan kuliah dengan penuh semangat. Beasiswa yang kudapatkan memberiku kesempatan belajar, tanpa harus khawatir soal biaya. Ibu juga mulai mendapatkan bantuan dari komunitas, sehingga hidup kami perlahan membaik. Suatu sore, saat aku pulang ke rumah, aku melihat sosok yang tidak asing lagi. Arwan berdiri di depan rumah kami, membawa bingkisan makanan. Hisna, Bu Marni, suaranya agak berat tapi tulus. Aku datang untuk meminta maaf dan memperbaiki semua kesalahan yang telah kulakukan. Aku dan ibu saling pandang, lalu mengangguk. Momen itu menjadi titik balik, bukan hanya untuk kami, tapi juga untuknya. Kami berbicara panjang, membuka lembaran baru. Arwan menceritakan penyesalannya, dan aku melihat dalam matanya ada keinginan kuat untuk menebus dosa. Perlahan, kami mulai membangun hubungan baru. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai sesama manusia yang belajar dari kesalahan dan siap berubah. Aku tahu jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan, tapi kini aku yakin, selama ada niat baik dan keberanian untuk berubah, tidak ada yang mustahil. Cerita ini bukan hanya tentang aku dan ibu. Ini tentang bagaimana keteguhan hati bisa melawan ketidakadilan, dan bagaimana manusia bisa belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik. Di akhir hari, aku duduk di bangku taman dekat rumah, menatap langit senja yang merah jingga. Aku berbisik dalam hati. Terima kasih Ibu, terima kasih dunia, atas semua pelajaran dan kesempatan ini. Aku melangkah maju dengan penuh harapan. Cahaya di ujung jalan itu kini semakin terang. Aku masih bisa merasakan dinginnya malam itu, seperti hela napas terakhir yang enggan lepas dari tubuhku. Tubuh Arwan terhuyung-huyung, matanya yang dulunya penuh kesombongan kini berkilat ketakutan. Bayangan harimau raksasa yang selama ini menghantuinya semakin mendekat dengan tatapan membara, seperti menyulam dendam yang membakar setiap inci kulitnya. Kenapa kau terus mengikutiku? Suara berat dan gemuruh dari makhluk itu membuat tanah bergetar, sementara Arwan membeku seolah waktu dan ruang di sekelilingnya berhenti. Harimau itu bukan sekadar binatang, ia adalah manifestasi rasa bersalah, penyesalan, dan karma yang Arwan torehkan dengan setiap tindakannya. Setiap tendangan, setiap ancaman, setiap ketidakadilan yang ia lakukan kini menjadi belenggu yang tak bisa ia lepaskan. Ini, aku minta maaf. Arwan terisak, suaranya pecah, mencoba meredam badai yang mengamuk di dalam dadanya. Namun, harimau itu tidak segera menghilang. Ia mendekat, menatap dalam-dalam, seolah menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar kata maaf. Apakah kau siap membayar harga yang sebenarnya? Tanya harimau dengan nada berat. Arwan menunduk, sadar bahwa selama ini ia hidup dalam kepalsuan dan keegoisan. Di hadapan makhluk itu, ia bukan lagi seorang polisi yang berkuasa, tapi manusia biasa yang rapuh, penuh dosa dan penyesalan. Ia teringat Nenek Lasmini, perempuan kecil yang ia tendang, sosok yang berjuang keras hanya untuk mempertahankan hidupnya di tengah kerasnya dunia. Dalam sekejap, ingatan tentang Lasmini memenuhi kepalanya. Sakit yang pernah ia timbulkan, air mata yang pernah ia abaikan, senyum lelah yang tidak pernah ia hargai. Semua itu membakar hatinya sampai ia merasa ingin berubah, ingin menebus segalanya. Ajari aku bagaimana menjadi lebih baik, pinta Arwan. Suaranya hampir berbisik. Harimau itu perlahan menghilang, meninggalkan udara dingin yang kini terasa lebih ringan. Arwan jatuh terduduk, dan untuk pertama kalinya ia merasakan ketulusan menyesal yang dalam, bukan hanya karena takut akan kutukan, tapi karena hatinya benar-benar tersentuh.
Pagi itu, Arwan mendatangi pasar dengan niat yang berbeda. Ia menemui Nenek Lasmini, perempuan yang selama ini ia sakiti, dan dengan tangan gemetar, ia meminta maaf. Bukan hanya itu, ia berjanji akan melindungi para pedagang kecil dari premanisme dan korupsi yang dulu ia lakukan. Velasmini menatapnya dengan mata yang penuh keheranan. Namun juga ada kehangatan yang menyelinap di dalamnya. Perempuan tua itu tahu, jalan penebusan tidak mudah, tapi niat tulus Arwan adalah awal dari harapan baru. Bersama, mereka mulai membangun kembali kepercayaan yang pernah hancur. Arwan mengajak rekan-rekannya untuk mengakhiri praktik pemalakan dan berusaha menjadi polisi yang benar-benar mengabdi pada masyarakat. Perlahan, pasar itu berubah menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang, terutama bagi nenek. Lasmini yang kembali bisa berjualan dengan tenang. Aku berdiri di sana, menyaksikan perubahan yang tak pernah kuharapkan dari sosok yang dulu begitu menakutkan. Harimau gaib itu mungkin sudah pergi, tapi pelajaran dan janji yang ia bawa tetap hidup di hati Arwan. Kini, ia bukan lagi sosok yang menindas, melainkan pelindung yang memperjuangkan keadilan dan kebaikan. Apakah sebuah karma bisa mengubah seseorang? Kisah Arwan dan Lasmini membuktikan. Selama hati masih mau menerima dan belajar, tidak ada kata terlambat untuk berubah.